Jadi nilai-nilai organisasi apa yang nanti bisa kita berdayakan, nilai informasi apa yang bisa kita berdayakan, nilai kemanusiaan apa yang bisa kita berdayakan, ini nanti akan mendorong ke internal proses. Nah, di dalam internal proses ini apa saja yang harus kita manage? Yaitu apa? Kegiatan harian kita, bagaimana cara memanage customer kita. Kalau customer kan orang tua. Sekarang Bapak Ibu cara berhubungan dengan orang tua gimana? Saya tanya. Nunggu ketemu Pak hari Minggu. Saya pakai WhatsApp Pak. Siapa yang sudah mulai mengembangkan, misalkan nanti ada WhatsApp grup dengan setiap kelas masing-masing orang tua, sudah ada? Nah, bagus. Jadi kan salah satu cara kita untuk memanage customer kita. Ya, manage innovation ya, seperti beberapa hal yang terkait dengan teknologi tadi saya sudah sampaikan ya. Mungkin kalau dengan teknik pengajaran kita juga harus berinovasi. Ya, nanti bisa kita tanya dengan Pak Marsudi bagaimana nanti inovasinya. Kemudian manage regulatory and social process. Jadi aturan-aturan di dalam sekolah minggu kita harus mulai susun dan kita mulai terapkan dengan baik. Guru harus masuk jam sekian, siswa masuk jam sekian, guru pulang jam sekian, kan begitu. Ya, kakak pembina jam sekian, apa saja yang perlu disiapkan oleh kakak pembina. Guru perlu memberi materinya apa yang harus perlu dinilai pada saat itu juga, apa yang perlu diinput ke dalam sistem. Nah, itu kita sudah harus pastikan. Ya. Nah, dengan sendirinya maka customer perspektif ini akan bisa kita lihat dari segi price. Mungkin kalau ini perusahaan kan pasti ngomong price. Kalau kita mungkin tidak ngomong soal price ya. Mungkin kita akan bicara soal quality, waktu, fungsi, hubungan kita dengan dia, dan branding. Kadang Bapak Ibu juga perlu ketemu sama orang tua atau sambil dengar-dengar omongan orang tua. Kadang orang tua itu suka kumpul-kumpul. Sekolah minggu di sana bagus ya, sekolah minggu di sini gini ya, gitu-gitu ya. Nah, itulah membangun branding kita. Ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana Pak? Banyak. Semakin Bapak Ibu misalkan bisa show off itu menampilkan performa anak-anak, itu dengan sini membangun branding sekolah minggu Bapak Ibu. Contohnya gimana? Waktu Waisak, Bapak Ibu show off. Kalau di Batam mungkin banyak mall, gampang ya. Karimun ini mallnya di mana ya? Nah, show off-nya di mana ya? Nah, ya. Gak mulai dipikir nanti ya. Nah, nanti secara finansial, nah ini dia. Makanya tadi saya katakan wihara ataupun SMB mulai pelan-pelan punya tabungan nanti. Sehingga apa? Nanti suatu saat ada guru yang butuh mau pinjaman, SMB bisa minjami. Di coastal area ya boleh. Kemudian guru sedang ada kesulitan keuangan bisa dibantu. Ya. Guru lagi baru habis kawinan, ya biasanya butuh nih. Nah, nanti SMB bantu, ya banyak ternyata kan kegunaannya. Sehingga apa? Dengan sendirinya guru menjadi bagian penting. Begitu dibantu, guru akan lebih semangat untuk mengajar. Orang tua juga demikian. Kalau ada yang kesulitan dengan kelas kita juga kita bisa bantu. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar beberapa hal ini. Ini ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nanti baru kita akan latihan. Ya, nah ini saya punya waktu sedikit, 5 menit lagi. Saya akan jelaskan sedikit, baru nanti akan jelaskan latihannya seperti apa. Boleh Pak Sudir ya, kita belum sesi makan ya? Jam 12 kan ya, 15 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi lebih kurang saya sudah singgung sebenarnya perspektif keuangan ini akan jadi catatan Bapak Ibu ini nanti. Ini saya kasih kisi-kisi dulu sebelum latihan, nanti kita akan susun. Dari perspektif keuangan kita akan bicara ini. Ya. Kedua, perspektif pelanggan. Kita mulai harus tahu pelanggan SMB kita ini siapa. Pangsa pasar kita ini siapa? Nanti, Pak, orang tua murid, ya. Tapi pangsa pasarnya mana? Contoh paling gampang, kalau saya kasih masukan yang di Harambara Data, ya sekitar situlah.
daerah situ Pak, malam saya nanya ada berapa kakak, 90 kakak, ya itu udah masuk target kita. Bahkan kita harus bikin target lagi, tahun ini 90 kakak, tahun depan 100 kakak, tahun depan lagi Pak 110 kakak. Nah, itu contoh ya. Layanan dan kepuasan pelanggan, kesadaran merek itu brand. Jadi dia akan selalu ingat, selalu akan memuji SMB kita. Kenapa? Karena kita sudah punya brand, ya seperti itu. Nah, untuk membangun brand ini, ya, untuk visi terwujudnya keyakinan dan bakti kepada Tiratana serta handal dan bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berucap. Untuk misi, meningkatkan keyakinan siswa SMB kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadikan siswa SMB mampu menerapkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan budi pekerti sesuai ajaran Buddha yang berlandaskan Pancasila. Untuk perspektif keuangan, jadi kami ada dari dana paramita, kemudian juga bantuan pemerintah, donatur, baik yang tetap ataupun yang tidak tetap, dan juga usaha dana. Ini bisa kita lakukan mungkin dengan menjual ataupun kita sambil mengajarkan anak-anak untuk mengumpulkan barang-barang dari seperti botol atau kaleng-kaleng bekas, itu kita kumpulkan, kita bisa jual. Nah itu juga menjadi sumber dana kita. Jadi pemulung ya deh. Ataupun juga bisa melakukan bazar. Ini bisa. Jadi mengajarkan anak-anak untuk berjualan sejak dini, untuk menjadi wirausaha sejak dini. Kemudian untuk perspektif pelanggan, ini kami menyasar dari umat Buddha di lingkungan sekitar wihara, kemudian siswa-siswi di sekolah di lingkungan wihara. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Nah ini tentunya mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Kita juga akan mengeluarkan sertifikat, mungkin ini untuk siswa-siswa yang aktif dan rajin datang ke sekolah minggu. Kemudian juga mereka kita ajarkan untuk bisa memiliki keterampilan, baik itu keterampilan Dhammapada dalam bentuk religius ataupun keterampilan dalam bentuk seni dan budaya. Kemudian untuk perspektif proses kinerja internal, meningkatkan kurikulum berbasis IT. Tentunya anak-anak sekarang lebih pandai dalam bentuk IT ya, baik medsos atau teknologi yang lain. Kemudian meningkatkan kualitas guru dengan pelatihan, melakukan studi banding dengan sekolah minggu yang lebih maju. Ini saya rasa sangat perlu kita lakukan. Seperti yang Romo Suwarno bilang tadi, kita bisa tahu tolak ukur kita sampai mana. Tuh. Kemudian untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, membuat pembelajaran yang menyenangkan bisa melalui video, cerita Jataka, kemudian lagu-lagu Buddhis ataupun hal lain yang bisa kita kembangkan lebih baik. Kemudian mendorong untuk hasil yang lebih baik. Nah ini seperti anak-anak yang awalnya mungkin tidak tahu apa itu parita, mereka menjadi lebih tahu bagaimana cara membaca parita sesuai dengan tanda baca yang benar. Kemudian Dhammapada. Nah ini tentunya jika mereka memiliki kemampuan tersebut, ketika ada Sipa Dhamma Samaja, mereka sudah siap untuk maju. Kita memiliki kader-kader yang tidak bingung lagi mau yang mana.